Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama dengan NPM 25810102336. Di sini saya akan live coding untuk bintang piramida ya. Langsung saja kita tulis seperti biasa. Good idea. Nah, di sini kita memerlukan 3 variabel ya. Yang pertama variabel n untuk menerima input dari user, lalu variabel i untuk baris, dan variabel j untuk kolom. Nah, lalu kita minta user untuk memasukkan seberapa banyak untuk tinggi dari bintang tersebut. Nah, lalu kita buat perulangan paling luarnya terlebih dahulu. Loop yang luar ini untuk mengontrol baris ke berikutnya ya. Jadi contohnya ketika user memasukkan nilai 4, maka n-nya akan bernilai 4. Jadi ketika i bernilai 1, apakah i kurang dari 4, maka i akan menjalankan loop di dalamnya. Nah, lalu kita buat loop untuk spasinya terlebih dahulu. Nah, untuk loop yang kedua ini gunanya untuk mengontrol spasinya ya, seberapa banyak spasi yang digunakan, yang akan ditampilkan. Nah, mengapa di sini saya menggunakan minus i? Karena jumlah spasi ini akan berkurang seiring bertambahnya barisnya ya. Jadi ketika barisnya yang di input dari user 5 dan ada yang menginputkan 4, maka nanti spasinya pasti akan berbeda ya. Jadi ketika n-nya ini contoh saya berikan nilai 4, lalu i-nya tadi masih i1, jadinya kita harus mengecek n dikurang i, tadi 4 kan, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi ketika j-nya nilai 1 kurang dari 3 itu pasti ya. Nah, lalu ketika j-nya itu bernilai 4, maka ia akan turun ke loop yang berikutnya. Jadi ketika user menginput nilai 4, jumlah spasi yang pertama akan bernilai sejumlah 3. Lalu di sini kita harus membuat di bawahnya.
baru buat loop buat bintangnya. Nah, lalu di sini kita pakai 2 kali I min 1. Nah, kenapa? Karena kita menginginkan piramidanya itu akan selalu bernilai ganjil ya. Jadi ketika setelah bintangnya bernilai 1, maka ia akan di baris bawahnya itu bintangnya akan bernilai 3, 5, dan seterusnya. Jadi ketika contohnya pada baris 1 ya, 2 kali 1 min 1 sama dengan 1 kan. Jadi J-nya ini hanya memiliki kesempatan untuk bernilai 1. Jadi ketika ia bernilai 2, maka ia akan turun ke loop berikutnya. Nah, begitu pula ketika I-nya ini bernilai 2, maka 2 kali 2 itu sama dengan 4, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi pada baris kedua, eh, karakter bintang yang akan di print akan sejumlah 3. Lalu kita buat loop yang paling luarnya. Nah, backslash n ini untuk memberikan enter ya. Jadi ketika perulangan ini sudah selesai, maka ia akan mencetak baris baru di bawahnya. Lalu I-nya akan ditambahkan 1 ya. Jadi yang awalnya I-nya nilai 1 jadi nilainya 2. Nah, langsung kita run saja. Nah, jadi tadi ya, nilai bintangnya akan selalu ganjil. Jadi setelah 1, 3, 5, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, dan 11, dan seterusnya ketika user menyebutkan nilai lain. Nah, untuk selanjutnya kita buat belah ketupat ya. Kita ketik ketiknya. Nah, di sini kita pakai variabel yang sama ya, seperti yang tadi. Jadi kita butuh variabel n sama j. Lalu kita juga butuh input dari user. Nah, di sini kita bisa pakai perulangan yang sama ya, seperti pada piramida bintang di sini ya. Jadi kita copy example apa. Nah, karena piramida bintang, karena belah ketupat itu kan yang pertama itu bentuknya juga piramida bintang. Lalu bentuk yang bawah itu baru kita putar balikkan ya. Nah, lalu kita buat aja
yang bagian bawahnya. Nah, contoh yang pertama itu kita pakainya n-1 ini karena baris tengah yang pertama itu kan udah dicetak pada loop yang pertama ya. Jadi contohnya ketika user memasukkan nilai 3, jadi bintang yang berjumlah 5 itu kan sudah di print duluan oleh loop yang ini ya, loop yang pertama. Jadi yang loop kedua itu tidak perlu print lagi bintang sejumlah 5 ya. Jadi kita langsung print bintang yang sejumlah 3 seharusnya ya. Nah, lalu kita buat perulangannya di dalamnya dulu. Perulangan yang di dalam ini sebenarnya kita sama aja ya, pakai yang di dalam ini juga kita bisa-bisa aja ya. Jadi kita tinggal copy aja lagi nih Bapak. Nah, lalu ini kita rapikan dulu. Apakah ada yang salah? Sepertinya sudah ada. Nah, bentuknya kan seperti ini. Nah, maksud saya tadi baris yang paling lebar itu baris yang ini ya. Nah, karena kalau kita nggak pakai n-1, baris yang paling tengah ini nanti akan terprint lagi di bawah sini. Jadi kita hanya membutuhkan baris yang paling lebar ini cukup sekali saja. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan buat piramid lagi ya. Tapi yang kali ini piramidnya berbentuk seperti ini ya contohnya ya. Nanti output yang kita harapkan itu akan berbentuk seperti ini ya. Nah, nanti output yang kita harapkan akan berbentuk seperti ini ya. Nah, jadi kita buat seperti biasa. Integernya pun maksud saya variabelnya pun yang dipakai juga sama ya, ni sama j. Lalu kita minta user untuk menginputkan tingginya. Kita namanya segitiga terbalik aja ya. Nah, lalu kita buat loop paling luarnya dulu ya. Nah, kenapa kita pakai i minus minus? Karena kan logikanya itu kita buatnya segitiganya itu bintangnya yang paling banyak dulu baru ke yang paling sedikit. Makanya itu kenapa kita pakai
I minus minus. Lalu kita buat perulangan yang di dalamnya. Nah, berbeda dari yang sebelumnya ya, karena yang sebelumnya kita harus print spasi, ini kita tidak perlu ya, karena kita tidak memerlukan spasi di sini. Jadi kita langsung pakai tanda bintang aja, lalu kita buat perulangan yang paling luarnya ya, untuk mencetak baris selanjutnya, agar dia pindah ke baris bawahnya. Lalu kita cek apa ada yang salah. Sebenarnya tidak ya, langsung kita run aja. Nah, maka cocok ya seperti output yang kita harapkan pada awal tadi. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.